Melihat Jordan telah mempersiapkan semua ini, Tama berkata kepada Todd, "Semuanya sudah siap. Mari kita menempuh perjalanan dengan pikiran tenang." Todd benar-benar lemas dan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun saat ini. Tama lalu menunjuk ke beberapa anggota geng di sekitarnya dan berkata dengan suara dingin, "Kalian, bantu dia berdiri di kursi." Orang yang ditunjuk tidak berani membangkang, dan dengan cepat mengangkat Todd ke kursi itu. Kali ini, tali nilon dipasang di depan wajah Todd. Bahkan ada di antara mereka yang berinisiatif mengalungkan tali di leher Todd. Dan Todd secara tidak sadar ingin bersembunyi. Tapi ketika dia memikirkan pilihan lain yang diberikan Tama padanya, dia langsung menyerah. Jerat itu dipasang di lehernya. Tama memandangnya dan bertanya, "Apa kamu ingin menendang kursi itu sendiri, atau membiarkan orang lain membantu?" Todd tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia menangis dan berkata, "Tuan Renza, tolong bantu saya." Petik 2. Tama menggelengkan kepalanya, tanpa menyembunyikan sindirannya, dan berkata dengan nada menghina, "Orang sepertimu tidak layak jika aku membunuhmu dengan tanganku sendiri." Setelah itu, dia melihat ke arah pria yang dia ajak bicara sebelumnya. Pria paruh baya yang datang bersama Gilbert berkata dengan tenang, "Kamu seharusnya menjadi orang kedua di Komando Desperado, kan?" Pria itu mengangguk dengan cepat dan berkata dengan hormat dan penuh perhatian, "Halo, Tuan Renza, nama saya Bernard, dan saya adalah orang kedua di Komando Para Penjahat." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Tuan Renza, tolong jangan berpikir bahwa Todd dan saya adalah orang yang sama. Dia tidak berbicara tentang politik. Dia secara moral tidak benar dan kejam. Saya sudah mengingatkannya berkali-kali dengan cara yang halus. Tapi orang ini tidak pernah tahu bagaimana harus bertobat, malah menjadi semakin berlebihan. Saya bekerja di bawah tangannya dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya." Todd tidak menyangka bos kedua akan memberontak saat ini, dan menegurnya dengan marah. "Bernard, kamulah yang tidak tahu berterima kasih, jangan lupa. Akulah yang membawamu ke posisimu saat ini selangkah demi selangkah." Bernard mengangguk dan berkata, "Ya, kamulah yang mempromosikanku, tapi ini tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melanggar aturan geng. Semua orang di geng punya pendapat tentangmu, tapi kamu tidak tahu. Saat orang-orang tak bersalah itu mati di tanganmu, kamu seharusnya mengira akan ada hari di mana semua orang di sekitarmu akan mengkhianatimu." Tama memandang Bernard dan menunjuk Todd yang berdiri di kursi. Dan dia berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi penanggung jawab orang-orang yang putus asa. Terserah kau, mantan bos, untuk mengirim dia pergi." Bernard sedikit terkejut, lalu segera berkata dengan hormat, "Saya mematuhi perintah." Dia menatap Todd, yang gemetaran di kursi, dan berkata dengan ringan, "Todd, pergilah dengan tenang, kuharap Tuhan bisa mengampunimu setelah kamu mati." Setelah itu, ia mengangkat kaki kanannya dan menendang kursi di kaki Todd. Kursi tersebut ditendang olehnya, dan tubuh Todd langsung terjatuh karena kehilangan penyangga. Karena percepatan gravitasi yang tiba-tiba, tali itu mencekik lehernya dengan erat dalam sekejap. Dia meraih kerah leher dengan kedua tangan dan mencoba melawan. Namun ia tidak menyangka bahwa semakin tubuhnya meronta, kerah pengunci di lehernya akan semakin kencang. Rasa tercekik sepenuhnya membuatnya terbangun. Dia dapat dengan jelas merasakan trakeanya dicekik sehingga dia tidak bisa bernapas sama sekali. Dia juga bisa merasakan seluruh tubuhnya semakin panas. Dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin mati rasa. Semua orang menyaksikan Todd digantung tepat di depan mata mereka, dan semua orang ketakutan. Mereka hampir semuanya pernah mengalami pembunuhan.
Namun mereka belum pernah mengalami pembunuhan bergaya eksekusi retro seperti ini. Todd, yang tergantung di udara, berjuang keras selama beberapa menit. Namun tingkat perjuangan tubuhnya mulai melemah secara signifikan. 5 menit kemudian, hampir seluruh tubuhnya yang tersisa hanyalah otot-otot yang bergerak-gerak. Dan dia benar-benar kehilangan kesadaran dan bahkan kehilangan tanda-tanda vital dasar. Setelah beberapa puluh detik, bahkan otot yang berkedut di tubuh Todd pun menghilang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi mayat, bergoyang tak beraturan di udara seolah ingin mengajak orang untuk melihatnya. Tama berkata kepada Bernard saat ini, "Ambil mayatnya dan buang." Bernard berkata dengan keras tanpa berpikir, "Tolong yakinlah, Tuan Renza, bawahan akan menanganinya dengan baik." Tama mengangguk, melihat sekeliling lagi, dan berkata, "Sudah hampir waktunya. Mereka yang harus pergi ke Suriah harus bersiap untuk segera berangkat. Mereka yang bertahan dan terus menjalankan geng dapat kembali dan mulai mencari pendanaan. Mulai saat ini keuntungan akan diserahkan seminggu sekali, dan laporan kerja akan dibuat setiap 2 minggu sekali. Mereka yang tidak taat akan dibunuh. Mereka yang menyembunyikan pendapatannya akan dibunuh. Mereka yang mengantongi uang sendiri akan dibunuh. Mereka yang diam-diam berkolaborasi dengan musuh akan dibunuh." Saat fajar di New York, Yoshua dan anak buahnya membawa Aman Ramovic, Antonio, dan bos geng di bawah keluarga Zero menjauh dari Indonesia Town dan menuju ke pelabuhan. Orang kedua yang tersisa semuanya akan dipromosikan ke posisi penuh waktu. Saat ini, Jordan masih linglung. Meskipun dia melihat Tama mengalahkan seluruh keluarga Zero dalam semalam, dia masih memiliki perasaan yang tidak realistis. Tama melihat tirai terbuka dan Jordan sedikit bingung, jadi dia bertanya kepadanya, "Jordan, bagaimana perasaanmu sekarang?" Jordan kembali sadar, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Tuan Renza, aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak percaya." Tama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus beradaptasi secepat mungkin. Karena mulai hari ini, kamu harus mengatur ulang gengmu secepatnya. Meskipun keluarga Zero adalah mafia terbesar di New York, ini bukan satu-satunya tantangan yang akan kamu hadapi di masa depan. Karena kamu telah memilih jalan ini, kamu harus menemukan cara untuk melangkah lebih jauh di jalur ini." Jordan mengangguk dengan berat dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, mulai sekarang, geng Indonesia akan menemukan cara untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dan saya akan menyerahkan keuntungan yang diserahkan oleh geng-geng itu kepada Anda setiap bulan." Tama melambaikan tangannya. Sebagian besar uang diperoleh dengan menindas orang biasa. Dengan mendapatkan uang itu di tanganku, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara aku dan mereka. Setelah mengatakan itu, Tama tersenyum dan berkata, "Paman Hedi menganggapmu sebagai separuh putranya. Dan kamu dan aku dianggap kenalan. Karena kamu telah memilih dan ingin mengambil jalan ini, maka kamu harus menyimpan uang ini dengan aman. Jika kamu ambisius, gunakan uang ini untuk mengembangkan gengmu dan membuka jalan bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalau begitu, kalau usianya sudah habis, tiba-tiba kamu bisa menjadi pengusaha ternama. Atau sekadar mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, jika kamu tidak memiliki ambisi besar dan menghemat lebih banyak uang. Kamu akan memiliki cukup makanan dan pakaian dalam hidupmu." Jordan berkata dengan tegas, "Tuan Renza, jangan khawatir. Karena aku telah memilih jalan ini, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga." Tama mengangguk dan berkata, "Tapi ingat, Jordan, meskipun geng-geng di bawah keluarga Zero ini tidak berani melakukan apapun padamu, ini tidak berarti kamu tidak memiliki lawan lain. Dan aku hanya bisa membantumu kali ini. Jika suatu hari lawan yang lebih kuat muncul di New York dan ingin mengambil nyawamu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri."
Berusaha sekuat tenaga dan kalahkan lawan, mengerti? Jordan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan Renza, saya mengerti. Tama memandang Darwis, mantan pemimpin geng Indonesia, dan berkata, Tuan Darwis. Tubuh Darwis bergetar. Dia gemetar dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, apa pesananmu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.